Wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi di video yang kelanjutan dari sebelumnya. Nah, sekarang kita masih ada di minggu ke-13 dan kita masih ada di modul yang ke-12, tapi bedanya kita sekarang ada di topik yang kedua. Oke, di topik yang kedua. Nah, topik yang kedua ini teman-teman kutipan. Teman-teman, kutipan sama seperti sama seperti ringkasan, sama seperti abstrak, sama seperti sintesis. Maksudnya sama itu kedudukannya di dalam sebuah karya ilmiah ya. Jadi karena kita progresnya menuju penulisan karya ilmiah. Jadi 4 hal ini teman-teman yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, dia ini mendukung jadi bagian gitu ya, yang memang pendukung atau bisa dikatakan bukan lampiran juga sih, tapi dia itu mendukung proses penulisan karya ilmiah yang berbeda dengan penulisan karya non ilmiah ataupun semi ilmiah. Nah, kenapa kutipan itu ada di dalam sebuah karya ilmiah? Karena teman-teman di dalam kita menuliskan sebuah karya ilmiah itu kita tidak bisa hanya seperti yang udah dibahas ya, kan penulisannya itu bukan objektif tapi subjektif berdasarkan dari beberapa sumber, berdasarkan dari para ahli. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah itu mungkin kita akan mengambil pengertian definisi tentang si jaringan komputer dari buku ini. Nah, maka kita mengambil copy pastean itu gitu ya. Kita mengcopy paste kata-kata dari pencetus teorinya ini gitu ya. Nah, kita itu menuangkannya di dalam karya ilmiah ini dalam sebuah kutipan, teman-teman. Nah, kemudian lalu sebenarnya apa sih kutipan ini gitu? Inilah yang tadi saya bilang, teman-teman. Kutipan itu adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah. Jadi, teman-teman, kutipan itu tidak hanya dari buku, tapi bisa dari majalah ataupun bisa juga dari koran gitu ya. Ataupun sekarang itu misalnya ada sebuah podcast gitu ya, itu misalnya ada 2 orang yang sedang berbicara dan salah satunya itu adalah seorang ahli, kita juga bisa mengambil sebuah kutipannya dari sana. Nah, namun yang membedakannya ini teman-teman balik lagi, karena kita prosesnya adalah penulisan karya ilmiah gitu ya, maka kutipan yang diambil itu pastinya dari yang bersumber dari penulisan ilmiah juga, dari buku atau dari jurnal gitu ya, atau dari skripsi atau dari disertasinya orang gitu ya. Ini beda. Nah, walaupun kutipan itu bisa diambil dari majalah ataupun dari koran gitu ya, tapi kutipan yang berasal dari majalah atau koran ini tidak bisa teman-teman ambil untuk digunakan dalam proses penulisan karya ilmiahnya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita menulis karya ilmiah, maka kutipannya itu berasal dari buku ataupun berasal dari karya ilmiah yang dalam bentuk jurnal atau disertasi atau skripsi gitu, teman-teman. Nah, gimana sih kutipan itu? Nah, teman-teman biasanya kutipan ini gitu ya. Ini nih ketika kita menuliskan sebuah kutipan, teman-teman ya. Di sini lihat ya teman-teman, ada Keraf 2004, 2002. Nah, ketika kita menuliskan sebuah kutipan, jangan teman-teman lupakan kalau kita harus memberi keterangan atau memberi informasi sumber gitu ya. Jadi di sini ada tulisan Keraf, itu maksudnya adalah dari Joyce Keraf gitu ya. Joyce Keraf itu yang menuliskan sebuah pengertian tentang kutipan. Jadi Keraf itu diambil dari nama akhirnya, kemudian dituliskan tahun buku itu terbit dan dituliskan halamannya. Jadi teman-teman ketika kita menuliskan ke sebuah kutipan, jangan lupa kita memberikan keterangan sumbernya. Nanti ini akan dipelajari di next ketika bahas yang lain ya. Ini maksudnya cara menulis ini ya. Ini adalah contoh kutipan. Nah, kemudian teman-teman, kutipan itu terdapat 2 jenis. Jadi ada 2 jenis kutipan nih teman-teman. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung kita ke sini dulu.
Kutipan langsung, apa sih yang disebut dengan kutipan langsung gitu ya? Kutipan langsung adalah peminjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuat karya ilmiah, kemudian teman-teman membuat kutipan langsung, jadi kutipan langsung itu yang benar-benar bisa dikatakan copy paste dari si sumbernya itu gitu ya. Benar-benar copy paste aja, dan biasanya ketika kutipan langsung maka dia, teman-teman tolong lihat ini, di bagian sini ada kata apostrof gitu ya, ada tanda petik 2 di sini ya, diawali dengan apostrof dan diakhiri dengan apostrof tanda petik 2 juga. Tidak lupa dikenalkan sumbernya ya. Kalau di sini ada, sebenarnya ini dari Seno Aji Dharma, maka diambil Aji Dharma 2011 di halaman 21. Itu teman-teman ya. Jadi apa namanya, sebenarnya ini adalah pendapatnya M.Kold yang tapi diambilnya dari buku Aji Dharma, maka yang diambil adalah buku Aji Dharmanya. Tapi sebenarnya pengertiannya itu bukan dari si Aji Dharma, tapi dari M.Kold ini. Ya, itu teman-teman. Jadi kutipan langsung itu yang benar-benar copy paste apa yang ada di buku dan diberikan tanda petik 2 ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kutipan yang tidak langsung? Kutipan yang tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtiar dari pendapat tersebut. Jadi kalau ini gitu ya, jadi kita mengambil yang bukan yang kita mengambil yang tidak sama persis gitu ya. Nah, yang membedakannya lagi adalah di dalam kutipan tidak langsung tidak ada tanda petik 2, tanda baca berupa petik 2 seperti di yang sebelumnya gitu ya. Jadi tidak langsung itu bisa dikatakan juga penulis bisa membuat definisinya itu sendiri gitu ya, tapi tetap berpacu pada apa yang ada di bukunya gitu teman-teman. Prinsip mengutip, penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks asli gitu ya. Jadi tidak bisa mengubah kata-katanya. Apabila terjadi kesalahan dari penulis itu kita tidak boleh memperbaiki. Nah, kemudian menghilangkan bagian kutipan dalam mengutip penulis diperkenankan menghilangkan bagian tertentu dari teks asli asalkan tidak mengubah isi atau makna teks tersebut. Jadi boleh sih ada yang tidak di copy paste semua gitu, tapi usahakan yang tidak mengubah isi atau maknanya teman-teman. Oke, teman-teman itu aja tentang kutipan ya. Jadi kutipan itu salah satu bagian juga yang lumayan penting juga di dalam penting banget malah ya di dalam sebuah karya ilmiah. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kalau langsung pasti diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2 juga. Dan jangan lupa ketika teman-teman menuliskan kutipan maka disertakan sumber informasinya. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk minggu ini. Kita ketemu di next video. Kemudian teman-teman jangan lupa mengerjakan e-learning dan juga tugas mandirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.